Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Bu Yupri. Apa kabarnya ini Bu Rahma? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Ini sepertinya saya seperti mendapatkan angin segar ini, bisa berdiskusi dengan Ibu. Ini kira-kira apa ya masalahnya? Iya Bu, Diskusi. saya kan kepingin jumpa Ibu nih. Jadi untuk mencari solusi dari masalah saya. Jadi kan hari ini saya punya masalah nih Bu dengan siswa saya. Saya punya siswa itu kan selalu datangnya terlambat tuh ke sekolah. Kemudian di sekolah tuh suka tidur. Seperti itu. Jadi kan setiap saya masuk ataupun laporan-laporan dari guru lain, kebetulan kan saya wali kelasnya tuh Bu. Jadi laporan guru-guru itu suka bilang, ini murid saya ini suka datang terlambat, seperti itu Bu. Oh, jadi kira-kira apa ini tujuan Ibu setelah kita melakukan diskusi ini? Apa kira-kira ini ke depannya yang bakal Ibu buat nih? Saya sih rencananya kan Bu, setelah diskusi dengan Ibu dan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, saya berharap anak saya ini bisa lebih baik seperti itu. Artinya dia selama ini yang suka tidur itu jadi tidak tidur lagi. Kemudian juga yang dia suka datang terlambat itu juga jangan terlambat lagi kayak gitu Bu kan. Kemudian juga ini murid saya kan Bu, orangnya juga nggak pernah diam di kelas. Selalu juga dia itu jalan sana, jalan sini, kayak gitu. Pokoknya dia orangnya memang termasuk aktif kalau dia tidak tidur. Tapi kalau udah tidur ya seperti itu, susah kita ininya. Ya, berarti semangat belajar dia tetap ada ya Bu ya. Cuman itulah masalahnya dia suka tidur dalam kelas ya Bu ya. Jadi kira-kira, iya, itu kira-kira apa ya Bu faktor penyebabnya siswa Ibu itu suka tidur dalam kelas gitu. Kemudian kalau nggak salah tadi Bu bilang sering kadang datang terlambat ya? Iya Bu, hampir tiap hari tuh ada aja terlambatnya. Iya, kira-kira Ibu sudah pernah mencari permasalahannya, faktor apa yang menyebabkan murid Ibu itu tidur di dalam kelas, kemudian datang terlambat gitu. Kira-kira apa Bu penyebabnya? Kalau dia tidur di kelas tuh kan Bu, kalau ini Bu, kalau misalnya ada guru tuh yang nggak hadir gitu Bu kan. Jadi ketika masuk guru di jam berikutnya, itu dia tidur seperti itu. Memang dia waktu ada guru itu dia bangun, cuman kan membangunkannya itu agak susah seperti itu. Jadi kan saya pernah juga sih bertanya kenapa dia selalu tidur di kelas seperti itu. Kemudian kenapa sih dia sering terlambat gitu kan Bu. Jadi bahasanya itu katanya dia kerja Bu. Kerjanya pun lumayan berat seperti itu. Dia kerjanya itu kadang dalam seminggu itu sampai 2-3 kali dan kerjanya itu istilah bahasa di sini, bahasa kampung itu ngelong Bu. Ngelong kayu. Ngelong kayu itu di hutan seperti itu dan itu dilakukan malam hari Bu. Jadi dia suka sampai di rumah itu kadang sampai jam 3 malam gitu, jam 2 malam. Nah, itulah jadinya dia ngantuk, capek kayak gitu, Bu. Itulah yang sering dilakukannya. Oh, jadi penyebabnya dia tidur di dalam kelas, kemudian datang terlambat karena dia bekerja di malam hari ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Ya, karena dia bekerja memenuhi kebutuhannya ya Bu ya? Karena kan kebetulan dia ini tinggal sama neneknya Bu, sama kakeknya. Jadi memang memang kebutuhan hidupnya sih kita bilang prihatin karena orang tua yang laki juga bapaknya sudah meninggal kan Bu. Nah, jadi dia juga anak paling besar. Jadi ya itulah kerjanya Bu untuk dia, maksudnya kebutuhan dia hari-hari lah Bu, seperti itu. Jadi memang ya itu dia suka terlambat seperti itu. Kalau udah dia malam itu ngelong, kan otomatis dia tuh pasti paginya juga telat kan bangunnya. Seperti itu Bu. Ini Ibu sebagai guru, sebagai gurunya lah gitu Bu kan. Bagaimana perasaan Ibu melihat siswa Ibu yang
sering tidur di kelas, kemudian datang terlambat. Itu gimana, Bu? Perasaan Ibu sebagai gurunya? Ya, kita kan merasa nggak enak ya, Bu, ya, kalau ada siswa yang tidur gitu pas kita masuk, habis itu kita bangunkan juga payah seperti itu kan. Kemudian juga dia suka datang terlambat, kemudian saya juga dapat laporan-laporan dari guru-guru lain sebagai wali kelasnya kayak gitu kan. Kenapa si anak ini suka sekali terlambat kayak gitu hampir tiap hari seperti itu kan. Jadi kan saya juga bingung, ini anak nih kenapa kayak gitu, dan ternyata setelah saya tanya, setelah saya ini kan ke anaknya, ternyata dia bekerja seperti itu, Bu. Memang pekerjaan itu kan sebenarnya kalau menurut saya sih bukan kerja dia gitu, karena dia kan juga masih sekolah ya kan, Bu. Kerjanya tengah malam seperti itu kan sayang kayak gitu. Seperti itu, Bu. Iya tadi kalau menurut Ibu dia kalau belajar di kelas itu sebenarnya kalau dia nggak tidur dia bisa ya, Bu, ya? Bisa, Bu. Dia aktif, maksudnya dia kalau tidak tidur itu dia aktif, bahkan dia termasuk kinestetik anaknya, nggak bisa diam. Dia pokoknya kalau nggak tidur dia aktif, semangat belajarnya ya saya lihat ada gitu, Bu, ada semangat belajarnya seperti itu. Cuman itulah tadi kalau dia udah kerja malam itu ya paginya dia jadi itu tadi tidur kayak gitu. Juga datang telat gitu dia. Iya. Berarti Bu kalau dia kalau di sekolah kalau dia nggak ngantuk, dia nggak tidur, dia aktif. Kalau seandainya Ibu nih misalnya ngasih tugas ini untuk pekerjaan rumah gitu kan. Bagaimana kondisi belajarnya kalau untuk tugas-tugas di rumah itu, Bu? Kalau tugas di rumah saya nggak tahu ya, Bu, tapi kalau disuruh kumpul itu dia kumpul memang, Bu. Kumpul, berarti dia belajar ya, Bu, ya? Belajar dia. Saya nggak tahu apa dia belajar di rumah atau di sekolah, tapi kalau udah saya suruh kumpul, dia kumpul, Bu. Oh iya, berarti masih ada juga tanggung jawab dia kalau ada tugas di luar sekolah ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu. Berarti memang siswa ini mau belajar ya, Bu, ya? Cuman karena permasalahan kerja ya, pekerjaan, sehingga dia harus sampai dia tidur dalam kelas gitu ya. Iya, benar, Bu. Jadi sebenarnya dia semangat belajarnya mau. Malah pernah juga saya tantang kayak gini, kalau enggak kamu kerja aja nggak usah sekolah kayak gitu kan. Nah, terus dibilangnya, enggak lah, Bu, saya mau sekolah gitu, saya mau tamatin dulu sekolahnya kayak gitu. Tapi ya kayak mana lah, Bu, namanya juga saya nggak ada yang ngasih uang, ya makanya saya kerja kayak gitu, Bu. Itulah bahasa dia ke saya. Ini kan kalau melihat siswanya kan mau belajar, cuman karena mungkin keadaan aja ya, Bu, yang membuat dia itu susah untuk seperti kawan-kawan yang lain, normal belajar seperti yang lain. Nah, jadi ini kira-kira apa, Bu, langkah yang dapat Ibu lakukan untuk membantu nih murid Ibu nih, biar nggak tidur lagi dalam kelas, biar nggak terlambat lagi, ini kira-kira langkah apa yang bisa Ibu buat? Kayaknya nih kan, Bu, saya harus menghubungi orang tuanya nih, Bu. Menghubungi kakeknya lah, kan dia tinggal sama kakeknya, mungkin bisa saya dengan kakeknya, gimana supaya si anak ini ya jangan kerjanya sampai malam-malam, kayak gitu kan, Bu. Supaya dia pagi itu nggak terlambat, kayak gitu. Juga nggak tidur di kelas, kayak gitu. Itu rencana saya sih, Bu. Saya coba menghubungi kakeknya, kemudian coba menghubungi mamanya, kayak gitu kan, Bu. Kemarin sempat cerita-cerita juga sih dia tinggal sama siapa, rupanya kan dia tinggal sama kakek neneknya. Kalau itu kan kerja jadi rumah tangga, tinggalnya di tempat yang mamanya itu bekerja. Saya harus konsultasi sih dengan mereka ini sepertinya, Bu. Supaya bisa memantau si anak inilah, biar kerjanya itu jangan sampai malam-malam kayaknya. Mungkin itulah rencana saya gitu, Bu. Oke, jadi kalau misalnya Ibu tadi kan akan menyampaikan ya Bu permasalahan itu dengan orang tuanya. Kira-kira Bu bagaimana cara Ibu bisa mengkoordinasikan dengan orang tuanya terkait masalah dia tidur di dalam kelas itu Bu? Kira-kira dengan cara bagaimana Bu? Mungkin saya yang pertama saya coba mengundang mungkin ya Bu, saya panggil gitu kan, saya kasih surat panggilan gitu mungkin ke kakeknya kayak gitu kan.
Nanti setelah datang ke sekolah kita cerita gimana solusinya nih supaya si cucunya ini tidak terlambat seperti itu dan tidak tidur di kelas seperti itu kan. Ya kalau menurut saya sih memang kerjanya itu jangan sampai malam-malam seperti itu. Kemudian nanti mungkin saya coba telepon mamanya, kalau memang mamanya pas pulang itu bisa ke sekolah, mungkin saya juga akan memanggil mamanya itu ke sekolah seperti itu. Jadi saya bisa cerita ke orang tuanya ini kan, ke mamanya bagaimana solusinya untuk ya menasehati si anak ini biar supaya tidak tidur di kelas, karena pada dasarnya si anak ini sih semangat belajarnya ada, cuman karena kondisi kebutuhan tadi makanya harus kerja kan. Oke, jadi Bu, ini apa ini rencana Ibu ke depannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan anak Ibu ini? Jadi sepertinya mungkin saya akan sarankan ke si anak mungkin ya Bu, kerjanya ya jangan yang ini gitu, mungkin bisa mencari pekerjaan lain mungkin ya Bu, yang pekerjaan lain yang bisa dikerjakan pulang sekolah sampai sore kayak gitu. Oh, Jadi iya. malam dia bisa istirahat gitu kan. Kemudian saya mungkin bisa mengajak si anak ini cerita, dia kan semangat belajarnya itu ada gitu. Jadi mungkin bisa mencoba inilah gimana supaya dia itu lebih belajar itu lebih semangat gitu. Saya rasa kalau kerjanya nggak sampai malam mungkin dia nggak akan terlambat gitu. Paling sekali-sekali lah kayak gitu kan. Oke, sepertinya rencana yang Ibu buat itu kayaknya sudah ada ya Bu ya, permasalahan yang terjadi sama anak murid Ibu itu sepertinya Ibu sudah ada solusinya gitu ya Bu ya, sudah ada jalan keluarnya dengan Ibu mengarahkan bahwa dia harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan usianya ya Bu ya. Jadi nggak harus bekerja sampai tengah malam yang mengakibatkan dia harus terlambat sekolah, kemudian harus tidur di dalam kelas karena sudah ngantuk, capek ya Bu ya karena kerja. Jadi ini kira-kira Bu kapan rencana itu akan Ibu mulai? Rencananya sih secepatnya ya Bu, artinya biar cepat si anak ini juga berubah seperti itu, karena kan lebih cepat lebih baik seperti itu. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini atau 1-2 hari ini saya akan panggil anaknya kayak gitu kan, atau panggil orang tuanya gitu, kakeknya atau mamanya gitu. Saya coba hubungin mamanya kayak gitu kan, karena mamanya kan kerja di tempat lain kan Bu. Paling kakeknya lah yang bisa saya undang pertama ke sekolah gitu. Kalau mamanya mungkin via telepon aja kayak gitu. Oh ya, alhamdulillah Bu, saya senang dengarnya Ibu sudah dapat solusi dari anak Ibu. Mudah-mudahan strategi yang Ibu buat ini berhasil sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan, dan anaknya nanti juga bisa belajar seperti kawannya, bisa dapat prestasi dengan mungkin dari strategi Ibu bisa untuk dia bekerja sebagai pelajar lah Bu ya, bukan sebagai orang tua yang punya tanggung jawab untuk rumah tangga, untuk keluarga ya Bu ya. Jadi nanti seandainya ada hal-hal lain gitu mungkin yang terkait dengan anak-anak, karena bukan kita sama-sama mendidik anak nih Bu di sini Bu kan, kita sama-sama bertanggung jawab, mungkin kita bisa saling berdiskusi lagi, saling berkolaborasi lagi. Jadi Ibu jangan sungkan-sungkan kalau seandainya ada hal-hal perlu berbagi, kita sama-sama berbagi. Jadi Ibu masih bisa berdiskusi lagi dengan saya. Jadi untuk tindak lanjutnya ke depan, bagaimana nanti hasil dari yang Ibu buat untuk anak ini. Saya juga kepingin tahu ini Bu, gitu. Cuman karena ini saya pun ada aktivitas yang mau dilakukan, jadi mungkin cukup di sini aja Bu ya. Jadi makasih banyak Bu ya, karena udah membantu saya mencari solusi atas masalah saya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama.